Kong kali kong Anies ITDP soal Jakarta kota terbaik dunia. Dikutip dari trichannel.co, Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute atau HAI, R. Haidar Alwi mencurigai adanya kong kali kong dalam penobatan Jakarta sebagai kota terbaik dunia dalam hal perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota oleh Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP melalui Sustainable Transport Award atau STA Jumat 30 Oktober 2020. Meskipun berlabel organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, independensi ITDP patut diragukan. Bagaimana tidak, dua pihak yang terlibat dalam sebuah kerjasama, kemudian satu diantaranya memberikan penghargaan kepada pihak lainnya. Tidak mengherankan, sebagai pihak yang saling bekerja sama, Faila Sufa selaku Direktur ITDP memiliki kedekatan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme. ITDP dapat proyek dari Pemprov DKI melalui kerjasamanya. Anies Baswedan dapat pencitraan lewat penghargaan yang diberikan ITDP. Satu butuh makan, satunya lagi butuh pencitraan. Ketemulah itu barang. Ujar R. Haidar Alwi kepada Trichannel Sabtu 31 Oktober 2020. Selain itu, alasan lain yang membuat independensi ITDP diragukan adalah karena mantan Direktur ITDP, Yoga Adiwinarto, diangkat oleh Anies Baswedan sebagai Direktur Teknik dan Fasilitas BUMD Transjakarta pada Agustus 2019 lalu. Yoga Adiwinarto diangkat Anies Baswedan menjadi Direktur Teknik dan Fasilitas BUMD Transjakarta persis setelah ITDP memberikan hadiah kepada Pemprov DKI melalui penobatan Jakarta kota terbaik dunia peringkat 2. Tutur R. Haidar Alwi. Sebagai informasi, Jakarta dinobatkan sebagai kota terbaik dunia dalam hal perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota oleh ITDP. Hal ini diketahui setelah ITDP mempublikasikan pengumuman pemenang melalui akun Twitternya @itdp_hq pada Jumat 30 Oktober 2020. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa dalam setahun terakhir jajaran Pemprov DKI, BUMD dan para pemangku kepentingan transportasi Jakarta dinilai berhasil menghadirkan sebuah inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi di Jakarta. Mulai dari perluasan jalur dan penambahan fasilitas sepeda, revitalisasi halte dan trotoar, penataan fasilitas pejalan kaki di kampung-kampung, hingga integrasi berbagai moda transportasi publik. STA 2021 ini adalah kemenangan warga Jakarta. Tak lepas dari kolaborasi dengan warga, bagian transportasi untuk desain wayfinding, inovasi bus listrik, dan mikrotrans AC. Ungkap Anies Baswedan melalui akun Instagramnya Sabtu 31 Oktober 2020. Sementara itu, dikutip dari Garda Indonews, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai penghargaan yang diterima Pemprov DKI itu merupakan hasil kinerja sejak para gubernur sebelumnya dan pemerintah pusat. Kita ucapkan selamat kepada Pemprov DKI untuk penghargaan ini. Ini adalah hasil kerja sejak gubernur-gubernur sebelumnya dan kerja pemerintah pusat di Jakarta saat ini, kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI itu Sabtu 31 Oktober 2020. Meski mendapat penghargaan, menurut Gilbert, prestasi tersebut tidak sejalan dengan kondisi nyata di lapangan. Dia menuding sejak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI sejak 3 tahun lalu, tidak ada perbaikan yang nyata, khususnya dalam hal transportasi umum. Karena kita tidak merasakan sesuatu yang wow sejak 2017, ujar Gilbert. Gilbert menyebut Anies memiliki konsep yang bagus dalam perencanaan perbaikan transportasi umum di Jakarta. Salah satunya adalah program Jaklingko. Namun dia menuturkan eksekusi atau pelaksanaan perencanaan itu dirasa kurang. Iya, konsep bagus, tapi penyelesaian atau operasional kurang. Jaklingko kita tidak melihat hasil yang memuaskan di lapangan. Tidak ada yang bikin kita kagum perkembangan selama 2019 sampai 2020 kecuali LRT, proyek pemerintah pusat. Papar Gilbert. Di lapangan apa sudah jalan Jaklingko? Berapa yang sudah ada dibandingkan target sesuai kampanye? Saya mengamati jauh dari harapan.
Ucap Gilbert menambahkan. Oleh karena itu, Gilbert berharap agar perbaikan maupun pelaksanaan transportasi umum di Jakarta perlu diperhatikan. Menurut Gilbert, apabila program Jaklingko dapat diterapkan dengan serius, maka mampu mengurangi penggunaan motor di ibu kota. Kalau Jaklingko jalan, maka sepeda motor pasti turun jumlahnya. Imbu Gilbert. Sementara itu, dikutip dari financedetik.com, juru bicara Presiden Fajrul Rahman angkat bicara soal penghargaan yang diterima DKI Jakarta sebagai kota terbaik dunia dalam Sustainable Transport Award. Transportasi Publik Jakarta memenangi penghargaan Sustainable Transport Award 2021 dari ITDP kali kedua setelah pada tahun sebelumnya menempati urutan kedua. Dalam postingan di akun Twitternya, Fajrul menyinggung peran seluruh mantan Gubernur DKI Jakarta terkait penghargaan yang diterima dari Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP. Fajrul menyinggung beberapa mantan Gubernur DKI Jakarta termasuk Presiden Jokowi, serta memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penghargaan tersebut. Akhirnya semua pekerjaan transportasi publik yang dirintis Presiden Jokowi dan @basuki_btp dari MRT Jakarta, LRT Jabodebek, 6 tol dalam kota, juga Transjakarta Pak Sutioso mendapatkan penghargaan. Terima kasih juga @Anies Baswedan sudah melanjutkan FR. Jakarta juara dunia. Tweet Fajrul yang dikutip detik.com Sabtu 31 Oktober 2020. Dalam cuitannya, Fajrul juga menyebut beberapa proyek transportasi publik yang mengintegrasi DKI Jakarta dengan daerah lainnya seperti MRT Jakarta, LRT Jabodebek, Transjakarta, dan 6 ruas tol dalam kota. Saat ini, masing-masing proyek tersebut ada yang sudah beroperasi dan ada yang masih dalam tahap pembangunan. Seperti Transjakarta sudah beroperasi di ibu kota, begitu juga dengan MRT Jakarta yang sudah beroperasi dari Bundaran HI sampai Lebak Bulus. Saat ini, MRT Jakarta sedang membangun tahap 2 dari Bundaran HI sampai Ancol. Pihak manajemen sedang mengebut pengerjaan segmen 1 pada proyek fase 2 ini. Tepatnya pada proyek CP021 yang merupakan pengerjaan jalur kereta sepanjang 2,5 km, yaitu untuk ruas Bundaran HI Harmoni. Ruas yang akan tersedia 2 stasiun ini, progres pengerjaannya baru mencapai 8,15% per akhir September 2020. Proyek ini ditarget selesai Maret 2025. Sementara untuk LRT Jabodebek, secara keseluruhan sudah mencapai 77,83% per 16 Oktober 2020. Jika dirinci, progres lintasan Cawang Cibubur sudah mencapai 91,62%, Cawang Kuningan Duku Atas mencapai 73,38%, dan Cawang Bekasi Timur mencapai 71,40%. Untuk 6 ruas tol dalam kota, khususnya ruas Kelapa Gading Pulau Gadung, ruas yang terbentang sepanjang 9,3 km ini, progres pengerjaannya sudah mencapai 71%. Ditargetkan proyek ini selesai pada Juni 2021.